saya Raisa Hadiman, psikolog klinis dan perkembangan dari anak sampai remaja. Kali ini saya mau membahas tentang jurusan kuliah saya, yaitu jurusan psikologi. Jadi saya perkenalan dulu ya, perkenalan tentang jurusan psikologi saya maksudnya. Saya adalah lulusan dari S1 dan S2 psikologi di Universitas Maranatha Bandung. Nah, saya mau menjawab FAQ atau favorite asked question dari orang-orang. Kebetulan pertanyaan-pertanyaan ini saya kumpulkan dari internet sih, tapi saya juga mengalami langsung nih pertanyaan-pertanyaan ini sebelum, selama, dan setelah lulus dari psikologi. Jadi mudah-mudahan jawaban saya hari ini atau bahasan saya hari ini bisa membantu adik-adik di luaran sana yang sedang galau mau masuk jurusan psikologi atau enggak ya. Nah, bisa dilihat video ini sampai selesai. Mudah-mudahan nanti di akhir bisa ngebantu untuk semakin mantap memilih jurusan. Kita mulai dari yang paling sering ditanyakan, psikologi itu apa? Belajar apa sih? Jadi, psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan segala dinamika dan alasan-alasan mengapa seseorang bertingkah laku seperti itu. Jadi kalau mau masuk psikologi harus orang atau harus anak yang tertarik dengan manusia. Tapi ada pertanyaan berikutnya, kalau saya introvert, nggak terlalu seneng bergaul, nggak terlalu senang bersosialisasi, bisa nggak saya masuk psikologi? Jawabannya bisa aja, asal kita punya kemauan dan ketertarikan tentang manusia. Introvert itu kan bicara tentang lebih merasa ter-recharge energinya kalau sedang sendiri. Nah, walaupun kamu introvert, tapi kalau kamu punya ketertarikan mempelajari tentang manusia, tingkah laku manusia, bisa-bisa aja kok untuk masuk psikologi. Berikutnya, jadi lulus S1 psikologi, apakah langsung jadi psikolog? Tidak. Lulusan S1 psikologi itu dapat gelar SPSI atau disebutnya sebagai sarjana psikologi atau ilmuwan psikologi. Untuk jadi psikolog harus ngambil S2 profesi psikologi untuk akhirnya dapat gelar MPSI psikolog. Jadi nanti di S2-nya juga ada serangkaian ujian lagi sampai akhirnya disahkan sebagai psikolog. Jadi kalau lulus S1 psikologi jadi apa dan kerjanya apa dong? Nah, lulus S1 psikologi itu sebenarnya lapangan pekerjaannya juga cukup banyak. Bisa jadi HRD di kantor. Itu pun ada macam-macam ya, HRD itu banyak. Ada yang bagian rekrutmen, yang bagian penerimaan karyawan baru, atau yang bagian promosi karyawan untuk naik jabatan dan lain sebagainya, atau bagian people development yang bagaimana nih cara mengembangkan karyawan divisi ini supaya bisa bekerja dengan lebih baik dan lain-lain. Bisa juga jadi konselor, entah itu konselor di sekolah atau konselor di perusahaan atau di kampus atau di lembaga manapun. Saya rasa udah banyak banget sekarang lembaga yang aware dengan mental health. Jadi bisa banget lulusan psikologi untuk jadi konselor yang non klinis ya. Non klinis itu maksudnya apa? Non klinis maksudnya adalah yang tidak mengalami gangguan yang sudah dinyatakan perlu ditangani oleh psikolog. Jadi nanti ada batasan-batasannya. Nanti akan dipelajari lebih lanjut ketika sudah kuliah psikologi ya. Ada kode etiknya. Terus bisa jadi apa lagi? Sebenarnya menurut saya sih luas banget. Bisa juga jadi research, bagian pengembangan alat tes. Pokoknya intinya sih sebenarnya semua pekerjaan selama itu masih berhubungan dengan manusia, ilmu psikologi kita pasti kepake. Dan kalau kita kuliah psikologi, biasanya itu kita sudah dididik untuk kerja dengan disiplin, sudah dididik untuk bisa taat aturan, sudah dididik untuk bisa berempati sama orang. Jadi intinya modal-modal itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk di lapangan kerja apapun sih intinya. Jadi jangan khawatir, lulusan psikologi masih dicari nggak sih? Menurut saya justru sekarang ini lulusan psikologi lagi naik-naiknya nih, lagi naik pamor banget karena banyak orang yang sudah lebih aware dengan mental health, dengan kepribadian, dengan trait atau dengan karakter seseorang. Pertanyaan berikutnya ini juga sering ditanyakan, susah atau enggak kuliah di psikologi? Kalau susah atau enggak, saya rasa sih relatif. Mungkin buat beberapa orang susah, buat beberapa orang enggak terlalu. Tapi kalau kata saya, intinya sih asal kita suka sama ilmunya, pasti akan lebih enjoy juga kita ngejalaninnya. Dan susahnya pasti ada, tapi pasti bisa dilaluin gitu. Justru menurut saya semua jurusan kuliah pasti ada challenge-nya. Kalau jurusan kuliah kamu nggak ada challenge-nya, nggak ada tantangannya, nggak ada susah-susahnya, justru kita harus bertanya sama diri sendiri, apakah kita ada di tempat kuliah yang tepat gitu. Karena artinya kalau kita mau naik level, mempelajari hal baru, pasti ada tantangannya, pasti ada kesulitannya gitu. Jadi kuliah di psikologi juga sama. Nah,
harus jurusan IPA atau IPS atau gimana? Nah ini balik lagi tergantung universitasnya masing-masing, karena setahu saya ada universitas yang mewajibkan untuk mahasiswa psikologi itu harus jurusan IPA, ada juga yang justru harus jurusan IPS, ada juga yang boleh IPA IPS, ada juga yang IPA IPS boleh tapi jurusan lain kayak bahasa dan lain-lain nggak boleh, ada juga yang semuanya boleh. Nah itu beda-beda sih. Kalau di kampus saya dulu setahu saya dari IPA boleh, dari IPS boleh. Untuk pelajarannya sendiri, mata kuliahnya sendiri yang dipelajari nanti itu campur, pelajaran di IPA-nya ada karena kita belajar juga biologi, belajar juga ilmu faal, dan belajar juga statistika atau matematika. Tapi semuanya yang dasar sih, intinya sih yang kita perlukan untuk psikologian kita aja gitu. Terus dari IPS-nya juga ada, kita belajar sosiologi juga, kita belajar antropologi juga gitu. Tapi tetap sama-sama yang berkaitan dengan psikologian kita gitu. Jadi sebenarnya seimbang, tapi kalau nanya harus jurusan apa, itu harus cari tahu lagi ke universitas yang mau kita tuju. Berikutnya, ini paling sering ditanyain dari sebelum saya kuliah, saat saya kuliah sampai setelah saya lulus. Sering banget, setiap ketemu orang, hampir setiap kalau ketemu orang dan dia tahu kalau saya jurusan psikologi pasti nanya ini. Anak psikologi pasti tahu ditanya apa? Kak, bisa baca aku dong. Ini sering banget. Kak, bisa baca aku dong. Kak, bisa ramal aku dong. Kak, bisa lihat aku dong. Kalau lihat pasti bisa lihat, karena saya kebetulan masih bisa melihat. Tapi kalau bisa baca, bisa ngeramal, gitu-gitu, kita kan mempelajari tentang ilmu perilaku kan, ilmu tentang tingkah laku manusia kan. Jadi seringkali kita bisa memprediksi perilaku seseorang itu based on research gitu, karena penelitian mengatakan kebanyakan dengan tipe kepribadian seperti ini, orang yang pernah berperilaku seperti ini di kemudian hari akan menunjukkan perilaku seperti ini gitu. Makanya kenapa anak psikologi sering dikira bisa ngeramal, karena sebenarnya itu dari teorinya begitu, bukan karena kita meramal gitu. Beda ramalan sama hasil penelitian. Kalau hasil penelitian itu kan melihat pola kan, sebagian besar manusia yang punya kepribadian begini akan berperilaku begini. Kalau ramalan itu kan lebih ke kita mengetahui masa depan seseorang kan, kita bukan ramal guys. Pertanyaan yang sering juga diajukan, psikiater sama psikolog. Kalau saya mau jadi psikiater, apakah saya bisa ngambil jurusan psikologi? Jawabannya tidak. Kalau mau jadi psikiater itu harus ngambilnya S1-nya kedokteran untuk nantinya ngambil spesialis kejiwaan, atau nanti gelarnya akan jadi SPKJ. Kalau mau jadi psikolog itu S1-nya psikologi, S2-nya profesi psikologi, dan dapat gelarnya MPsy, psikolog. Jadi itu dua pekerjaan yang berbeda, walaupun kita saling bekerja sama, tapi ada peran yang beda. Nanti kapan-kapan saya bahas ya tentang psikiater dan psikolog. Tapi intinya kalau mau jadi psikiater, ambilnya kedokteran. Kalau mau jadi psikolog, ambilnya psikologi. Ini juga sering ditanyakan, apakah anak psikologi itu kuliah psikologi untuk berobat jalan? Ya menurut saya sih berobat jalan itu beda-beda ya. Ada yang bilang berobat jalan itu artinya sebelumnya saya sakit, terus saya berobat sampai sembuh gitu kan. Tapi kalau saya pribadi, memang ketika saya kuliah masuk psikologi, itu ada hal-hal yang saya rasakan berdampak positif. Misalnya, kalau dulu kita ketemu orang yang aneh atau kita ketemu orang yang nyebelin gitu, kita langsung ngejudge kan, tuh orang mah nyebelin aja, tuh orang mah aneh aja gitu. Nah, semenjak saya kuliah psikologi, saya lebih berkurang sih sisi itunya, lebih ngerasa oh ya kayaknya dia berperilaku seperti itu karena dia ada masalah gini, atau oh ya mungkin dia berperilaku seperti itu karena dia ngerasa begini gitu. Jadi saya lebih bisa berempati sih sama orang, dan itu menurut saya hal yang positif menurut saya ya. Dan apakah itu dikatakan berobat jalan atau enggak ya balik lagi ke pandangan masing-masing ya, tapi menurut saya sih selama itu membawa pengaruh yang positif ya why not gitu kan. Nah, pertanyaan terakhir ini sempat juga ditanyakan ke saya waktu saya baru mau memilih jurusan psikologi. Jadi cukup banyak lah yang ngomong ke saya, anak psikologi tuh sering dijauhin tahu, karena orang-orang tuh takut dibaca, takut dianalisa gitu. Kita di psikologi tuh nggak diajarin ngeramal orang, jadi kita diajarin tuh untuk berempati, untuk memahami tingkah laku manusia gitu kan. Jadi
Kalau saya sih selama belajar di psikologi, untungnya teman-teman saya masih mau berteman dengan saya sih. Saya nggak tahu kalau teman-teman di luar sana apakah ada yang ngerasa dijauhin karena masuk psikologi. Mudah-mudahan sih enggak ya. Kalau menurut saya, kalau memang kamu masuk psikologi dan kamu jadi judgmental, kamu jadi gampang ngejudge orang, kamu jadi gampang ngecap, si ini mah pasti gini, terus tanpa orangnya minta kita langsung ngomong, kamu tipe orangnya gini ya gitu. Pasti orang males kan main sama kita gitu, pasti orang males temenan sama kita. Tapi kalau misalnya kita anak psikologi yang tahu bagaimana bersikap, seharusnya sih kita nggak dijauhin. Jadi balik lagi, kemungkinan anak psikologi yang dijauhin itu bukan karena dia kuliah psikologi, tapi karena sikapnya dia mungkin yang susah diterima oleh orang. Jadi bukan karena kuliah psikologinya guys, jadi jangan salahin jurusan kuliahnya ya. Oke, itu dulu yang saya share untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu untuk adik-adik ngerasa tua tiba-tiba. Untuk adik-adik yang tertarik untuk ambil jurusan psikologi dan masih galau, mudah-mudahan video ini bisa membantu untuk lebih mantap lagi memilih jurusan. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa kayaknya perlu nih nonton video ini ya. Dan untuk yang mau tanya-tanya, kasih komen atau apapun, boleh langsung ketik pertanyaannya di kolom komen, nanti saya pasti usahakan untuk jawab. Dan jangan lupa juga di like, comment, subscribe supaya saya lebih semangat lagi bikin videonya. Dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dah.